Ada satu pertanyaan yang sering muncul di kepala banyak orang, kenapa ya bisnis orang Cina bisa bertahan lama, bahkan berkembang besar, padahal awalnya kecil sekali? Kalau kita perhatikan, banyak dari mereka memulai dari warung sederhana, toko kelontong kecil, atau bahkan sekadar berdagang dari rumah ke rumah. Tapi anehnya, lambat laun usaha itu tumbuh, bertambah cabang, lalu akhirnya jadi jaringan besar. Apa sebenarnya rahasia di balik pola dagang mereka? Di video ini, kita akan bongkar cara berpikir, kebiasaan, dan pola sederhana yang bisa kita tiru untuk membuat bisnis kecil jadi besar. Mari kita mulai. Satu hal yang sering kita lupakan ketika ingin berbisnis adalah kita ingin langsung besar. Banyak orang berharap bisa buka usaha dengan modal besar, tempat mewah, dan terlihat keren di mata orang lain. Padahal, orang Cina justru punya pola pikir berbeda. Mereka tidak malu memulai dari kecil, bahkan sangat kecil. Ada yang mulai dari gerobak di pinggir jalan, ada yang hanya berdagang di emperan toko, ada juga yang memanfaatkan ruang sempit di rumahnya. Bagi mereka, ukuran awal itu bukan masalah. Yang penting, ada langkah pertama. Dari kecil itulah mereka belajar menghadapi tantangan, melatih mental, mengasah insting dagang, dan membangun jaringan. Sedikit demi sedikit, orang lain mungkin menertawakan atau meremehkan, tapi bagi mereka, itu investasi jangka panjang. Karena mereka tahu, bisnis besar hanya bisa lahir dari keberanian memulai langkah kecil. Kalau kita perhatikan, banyak bisnis Cina yang sekarang terlihat besar, dulunya hanya warung kecil, yang nyaris tak dianggap orang. Tapi justru di sanalah keunggulan mereka. Dengan memulai dari kecil, mereka bisa fokus belajar mengelola stok, memahami selera pelanggan, mengatur uang dengan hati-hati. Dari situ, mereka terbiasa menyelesaikan masalah kecil yang muncul setiap hari. Barang rusak, pembeli yang menawar, atau persaingan harga dengan pedagang lain. Masalah kecil itu yang membentuk mental tangguh. Jadi, ketika suatu hari bisnis mereka membesar, mereka tidak kaget menghadapi tantangan lebih rumit. Prinsip ini memberi pelajaran penting. Jangan menunggu punya modal besar untuk memulai. Mulailah dari apa yang ada, sekecil apapun itu. Karena dari kecil, justru lahir kekuatan. Ada alasan lain kenapa orang Cina tidak gengsi memulai dari kecil. Mereka percaya bahwa bisnis bukan hanya soal cepat kaya, tapi soal melatih diri dan membangun fondasi. Misalnya, seorang pedagang kecil di pasar yang setiap hari berhadapan dengan ratusan orang. Dari situ, dia belajar membaca karakter pembeli, belajar berbicara dengan ramah, belajar bersabar saat ditawar. Bahkan, belajar bagaimana caranya membuat orang datang lagi. Semua keterampilan itu tidak bisa dibeli, hanya bisa dipelajari dari pengalaman langsung. Jadi, ketika suatu saat mereka punya toko besar, keterampilan itu tetap melekat dan membuat mereka lebih siap. Karena itu, jangan heran kalau bisnis orang Cina jarang goyah. Mereka sudah terlatih sejak usaha masih kecil. Jadi fondasi mereka jauh lebih kuat dibanding orang yang langsung ingin besar. Pola dagang orang Cina berikutnya adalah fokus pada perputaran barang, bukan pada keuntungan besar di awal. Kalau kita perhatikan, harga yang mereka tawarkan seringkali lebih murah dibanding pedagang lain. Bahkan, ada yang berani ambil untung tipis sekali, hanya cukup untuk menutup biaya. Kenapa bisa begitu? Karena mereka sadar, lebih baik barang cepat laku dan modal berputar daripada barang menumpuk dan uang macet. Dengan begitu, stok terus bergerak. Konsumen merasa puas karena harga bersahabat, dan kepercayaan pun tumbuh. Dari perputaran yang cepat inilah, mereka membangun kestabilan bisnis. Sedikit demi sedikit, keuntungan kecil itu, jika dikumpulkan setiap hari, justru jauh lebih besar dibanding keuntungan sekali besar, tapi jarang laku. Prinsip ini membuat bisnis mereka lebih sehat, lebih lancar, dan lebih tahan banting. Mengapa orang Cina lebih senang perputaran cepat dibanding untung besar? Jawabannya sederhana, arus kas adalah nyawa bisnis. Mereka tahu, barang yang menumpuk terlalu lama hanya akan jadi beban. Apalagi kalau barang itu punya masa kadaluarsa atau mudah rusak. Dengan menjual cepat, meski untung tipis, modal bisa segera kembali dan diputar lagi untuk belanja stok baru.
Selain itu, konsumen jadi terbiasa datang kembali karena merasa harga terjangkau dan stok selalu tersedia. Inilah yang disebut strategi jangka panjang. Mereka tidak sekadar menghitung keuntungan hari ini, tapi memikirkan kesinambungan besok. Dan yang menarik, pola seperti ini membuat pelanggan merasa nyaman. Orang akan berpikir, kalau beli di sana, barang pasti ada. Harganya juga ramah di kantong. Dari situlah loyalitas terbentuk. Bahkan, tanpa perlu promosi besar-besaran. Semakin banyak perputaran, semakin sehat sebuah bisnis. Orang Cina paham betul hal ini. Setiap barang yang terjual, ibarat darah yang mengalir dalam tubuh usaha. Kalau perputaran lancar, maka bisnis tetap hidup, berkembang, dan tidak gampang tumbang. Berbeda dengan pedagang yang hanya mengandalkan margin besar. Mereka mungkin senang ketika satu barang terjual dengan keuntungan tinggi, tapi kalau stoknya jarang laku, uang justru berhenti di gudang. Prinsip perputaran ini juga yang membuat banyak toko milik orang Cina selalu ramai. Mereka tidak takut dengan untung kecil karena tahu volume penjualan akan menutupinya. Dari 10 orang yang datang, mungkin untungnya terlihat tipis, tapi kalau ada 100 orang yang datang setiap hari, hasilnya bisa jauh lebih besar. Inilah rahasia sederhana, tapi ampuh. Rahasia lain yang membuat bisnis orang Cina kuat adalah keterlibatan keluarga. Sejak awal, usaha kecil mereka biasanya dikelola bersama-sama. Ada yang jaga toko, ada yang bantu melayani pelanggan, ada yang mengurus keuangan. Semua ikut terlibat. Dengan begitu, mereka tidak perlu banyak menggaji karyawan di awal. Modal bisa difokuskan untuk stok barang dan memperbesar usaha. Tapi yang lebih penting, kebersamaan ini menumbuhkan rasa memiliki. Bisnis bukan hanya milik satu orang, melainkan milik keluarga besar. Itulah mengapa mereka menjaga usaha itu sepenuh hati. Bahkan anak-anak sejak kecil sudah terbiasa ikut di toko, belajar melayani, melihat langsung bagaimana bisnis berjalan. Secara tidak sadar, mereka sedang diwarisi ilmu dan mental dagang sejak dini. Maka jangan heran, ketika dewasa, mereka lebih siap melanjutkan usaha orang tuanya, bahkan bisa memperbesar lebih jauh. Keterlibatan keluarga bukan hanya soal tenaga, tapi juga soal ikatan. Orang Cina percaya bahwa keluarga adalah aset terbesar yang bisa menjaga usaha tetap berjalan. Saat ada masalah, mereka bisa saling menopang. Saat ada peluang, mereka bisa bekerja sama tanpa perlu banyak perdebatan. Rasa kebersamaan ini membuat usaha terasa lebih kokoh, bahkan saat menghadapi krisis. Dan karena dikelola bersama, keuntungan pun dirasakan bersama. Itulah sebabnya, bisnis keluarga seringkali lebih awet. Mereka tidak hanya bekerja demi uang, tapi juga demi menjaga nama baik keluarga dan warisan untuk generasi berikutnya. Prinsip sederhana ini membuat banyak usaha kecil mereka tidak cepat mati. Bahkan, bisa bertahan lintas generasi. Prinsip kebersamaan dalam keluarga inilah yang sering membuat bisnis orang Cina tampak sederhana, tapi sebenarnya memiliki pondasi yang kuat. Mereka tidak hanya bekerja untuk hari ini, mereka berpikir panjang hingga puluhan tahun ke depan. Anak-anak yang tumbuh di lingkungan bisnis keluarga terbiasa melihat proses jual beli, melihat bagaimana orang tua menghadapi pelanggan, hingga cara mereka menyelesaikan masalah dagang. Semua itu menjadi pelajaran berharga, pelajaran yang tidak diajarkan di sekolah. Itulah sebabnya, meski terlihat sepele, usaha mereka bisa berjalan stabil. Mereka punya kelebihan. Satu keluarga bisa bekerja dengan satu visi yang sama. Dan kalau sudah begitu, usaha kecil sekalipun terasa lebih solid dibanding bisnis yang hanya dikelola perorangan tanpa dukungan penuh. Kalau kita bicara soal pola dagang orang Cina, salah satu yang paling menonjol adalah disiplin dan hemat. Dua hal ini ibarat kunci yang selalu mereka pegang erat. Dalam mengelola bisnis, mereka jarang sekali bersikap boros. Uang yang masuk tidak serta-merta dihabiskan untuk gaya hidup, melainkan diputar kembali menjadi modal. Bahkan saat usaha mulai terlihat untung, mereka tetap hidup sederhana. Seringkali orang luar salah paham, mengira mereka pelit. Padahal sebenarnya, mereka punya tujuan jangka panjang. Mereka lebih rela menunda kesenangan sekarang demi keamanan di masa depan.
Inilah yang membuat bisnis mereka jarang kehabisan napas. Ketika orang lain terjebak dalam utang atau pengeluaran berlebihan, mereka justru sudah punya cadangan modal untuk bertahan. Kebiasaan hemat bukan berarti tidak menikmati hidup, tapi lebih pada mengatur prioritas. Orang Cina terbiasa memisahkan mana uang untuk kebutuhan sehari-hari dan mana uang yang harus kembali ke usaha. Mereka sadar keuntungan hanya akan bertahan jika terus diputar. Bahkan ketika usaha sudah besar, pola pikir ini tetap melekat. Mereka tetap berhati-hati dalam mengeluarkan uang, selalu menimbang apakah pengeluaran itu akan mendukung usaha atau hanya untuk gengsi. Itulah sebabnya banyak bisnis mereka bisa berkembang pesat, karena setiap rupiah diarahkan untuk memperbesar roda usaha. Hemat membuat mereka lebih fleksibel, tidak mudah panik ketika ada masalah, dan selalu punya cadangan untuk melangkah ke depan. Prinsip disiplin juga terlihat dari cara mereka bekerja. Tidak ada kata malas, tidak ada kata menunda. Jika jam buka toko ditentukan pukul 7 pagi, maka tepat pukul 7, toko sudah siap melayani pelanggan. Hal kecil seperti ini membangun kepercayaan. Konsumen tahu bahwa mereka bisa mengandalkan toko tersebut kapan saja. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam mencatat keuangan, disiplin dalam mengelola stok barang. Semuanya menjadi kebiasaan. Meski terlihat sederhana, disiplin inilah yang membedakan mereka dari pedagang lain, karena mereka sadar bisnis bukan soal untung sesaat, tapi soal membangun kepercayaan yang konsisten. Dan kepercayaan itu hanya bisa hadir jika kita berdisiplin setiap hari. Kalau kita perhatikan, orang Cina jarang menunggu kesempatan datang begitu saja. Mereka terbiasa peka terhadap lingkungan sekitar. Apa yang orang butuhkan hari ini, itulah yang mereka jual. Tidak perlu muluk-muluk, langsung membuka bisnis modern atau tren yang heboh. Bahkan seringkali, mereka justru masuk ke bidang yang dianggap sepele. Sembako, peralatan rumah tangga, kebutuhan harian, atau bahkan barang kecil seperti jarum, paku, dan alat tulis. Bagi mereka, peluang ada di sekitar mata kita. Tinggal siapa yang jeli melihatnya. Karena itu, mereka bisa memanfaatkan celah yang tidak terpikirkan orang lain. Sementara banyak orang sibuk mencari ide besar, mereka justru fokus pada kebutuhan sederhana yang pasti dicari masyarakat setiap hari. Prinsip ini membuat bisnis mereka selalu relevan, tidak bergantung pada musim tren, dan bisa bertahan meski zaman terus berubah. Salah satu keunggulan orang Cina dalam berdagang adalah kemampuannya melihat kebutuhan yang sering diremehkan. Misalnya, ketika orang lain menganggap menjual beras, minyak, atau gula itu terlalu biasa, mereka justru melihatnya sebagai peluang emas. Kenapa? Karena setiap rumah pasti membutuhkannya setiap hari tanpa henti. Bagi mereka, kebutuhan harian jauh lebih menjanjikan daripada produk musiman yang hanya laris sesaat. Maka tak heran jika toko kelontong milik orang Cina jarang sepi pengunjung. Dari kebutuhan kecil yang sederhana, mereka membangun usaha yang konsisten menghasilkan. Pelajaran penting di sini adalah jangan terlalu sibuk mencari produk wah yang belum tentu laku. Terkadang, kesuksesan justru datang dari barang-barang sederhana yang selalu dibutuhkan orang banyak. Kecerdikan melihat peluang juga membuat bisnis mereka selalu relevan dengan kondisi masyarakat. Mereka cepat membaca perubahan. Jika harga bahan pokok naik, mereka segera menyesuaikan strategi agar tetap terjangkau. Jika tren baru muncul, mereka mempertimbangkan apakah tren itu bisa dijadikan tambahan, bukan mengganti bisnis utama. Dengan begitu, bisnis mereka tetap kokoh meski keadaan berubah. Prinsip ini mengajarkan kita bahwa peluang bukan hanya soal menemukan sesuatu yang belum ada, tapi bagaimana kita bisa membaca kebutuhan orang dan memenuhinya tepat waktu. Tidak perlu menunggu besar, karena kebutuhan kecil yang terus ada justru lebih pasti mendatangkan rezeki. Kalau ada satu hal yang jelas terlihat dari pola dagang orang Cina, itu adalah kerja keras mereka. Bagi mereka, tidak ada kesuksesan yang datang instan. Sejak awal merintis, mereka rela bekerja berjam-jam tanpa hitungan waktu.
Toko bisa dibuka sejak pagi buta hingga larut malam, bahkan tanpa hari libur. Semua itu mereka lakukan, bukan karena terpaksa, tapi karena mereka sadar bahwa setiap jam yang dilewati adalah peluang. Kerja keras ini bukan hanya soal fisik, tapi juga soal mental. Mereka terbiasa menghadapi rasa lelah, menghadapi pembeli yang cerewet, dan menghadapi persaingan yang ketat. Namun alih-alih mengeluh, mereka menjadikan itu sebagai bagian dari proses. Budaya kerja keras ini juga diwariskan turun-temurun. Anak-anak yang tumbuh di toko orang tuanya melihat langsung betapa serius dan tekunnya keluarga mereka. Dari situlah lahir generasi baru. Generasi yang siap melanjutkan usaha dengan etos kerja yang sama kuatnya. Jika kita melihat lebih dekat, kerja keras orang Cina dalam berdagang memang luar biasa. Mereka tidak mengenal kata lelah ketika sedang membangun usaha. Dari pagi sebelum matahari terbit, mereka sudah menata toko atau membuka warung, lalu baru menutupnya ketika semua orang sudah beristirahat. Bahkan ada yang rela tidur di toko agar bisa menjaga barang dagangan. Bagi mereka, setiap jam adalah kesempatan. Kesempatan untuk melayani pembeli, kesempatan untuk menambah pemasukan. Pola ini mungkin terlihat berat, tapi justru itulah yang membuat mereka mampu bertahan. Ketika pedagang lain hanya membuka toko beberapa jam, mereka sudah menambah waktu lebih lama, sehingga peluang transaksi lebih banyak. Inilah yang jarang disadari. Kerja keras bukan sekadar melakukan hal besar, tapi konsisten melakukan hal kecil setiap hari, bahkan saat tubuh terasa lelah. Kerja keras itu juga tidak hanya dalam bentuk fisik, tapi juga mental. Orang Cina terbiasa menghadapi berbagai macam karakter pembeli, dari yang ramah sampai yang rewel. Mereka sabar melayani, tidak cepat tersinggung, dan tetap menjaga hubungan baik. Semua itu melatih mental dagang yang kuat. Mereka juga terbiasa menghadapi persaingan ketat, tetapi bukannya mundur. Mereka justru mencari cara agar tetap bertahan. Prinsipnya sederhana. Kalau kita mau hasil yang berbeda, kita harus mau berusaha lebih keras dibanding orang lain. Karena itulah, meskipun banyak tantangan, mereka tidak gampang menyerah. Mereka tahu usaha yang konsisten akan membuahkan hasil, meskipun butuh waktu. Selain kerja keras, ada satu pola dagang orang Cina yang membuat bisnis mereka lebih langgeng, menjaga hubungan baik dengan konsumen. Mereka tahu, bisnis bukan hanya soal barang yang dijual, tapi juga bagaimana memperlakukan pembeli. Tidak heran jika banyak pelanggan merasa nyaman dan akhirnya kembali lagi. Hal sederhana seperti menyapa dengan ramah, mengucapkan terima kasih, atau sekadar memberi senyuman menjadi kebiasaan yang selalu dilakukan. Bahkan ada yang rela memberi sedikit bonus, menambah satu buah, memberi plastik ekstra, atau memberikan harga lebih murah untuk pelanggan setia. Bagi mereka, kehilangan sedikit untung bukan masalah, karena imbalannya adalah kepercayaan, dan kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada keuntungan sesaat. Pola sederhana inilah yang sering membuat pelanggan betah, dan akhirnya menjadi langganan bertahun-tahun. Hubungan baik dengan konsumen memang kunci penting dalam dagang. Orang Cina memahami bahwa pembeli bukan sekadar orang yang datang lalu pergi, tetapi aset berharga untuk jangka panjang. Mereka terbiasa membuat konsumen merasa dihargai, seakan-akan pembeli adalah saudara sendiri. Itulah sebabnya banyak orang lebih suka belanja di toko mereka meskipun jaraknya lebih jauh, karena merasa diperlakukan dengan baik. Prinsip ini sederhana. Kalau kita memperlakukan orang dengan tulus, orang akan datang lagi dengan sendirinya. Bahkan, tanpa disadari, pelanggan itu akan bercerita pada teman atau keluarganya. Dari mulut ke mulut, bisnis berkembang lebih cepat daripada promosi besar yang mahal. Itulah kekuatan menjaga hubungan baik. Modalnya kecil, tapi hasilnya bisa luar biasa besar. Hubungan baik dengan konsumen ibarat benang halus yang mengikat bisnis agar tetap bertahan dalam jangka panjang. Banyak orang mungkin menganggap remeh hal kecil seperti menyapa, memberi bonus kecil, atau sekadar tersenyum. Tetapi sebenarnya itu adalah investasi. Orang Cina paham betul bahwa loyalitas konsumen tidak dibangun dalam sehari. Butuh waktu, butuh kesabaran, dan butuh ketulusan.
Ketika seorang pelanggan merasa dihargai, mereka tidak hanya akan datang kembali, tetapi juga membawa cerita positif ke orang lain. Dari sinilah, bisnis kecil perlahan tumbuh. Bukan karena promosi besar-besaran, melainkan karena konsumen yang setia dan rela merekomendasikan. Pola ini terlihat sederhana, tetapi dampaknya luar biasa. Inilah yang membuat bisnis orang Cina jarang sepi pembeli, bahkan saat persaingan semakin ketat. Karena pada akhirnya, bisnis adalah tentang kepercayaan dan hubungan manusia. Kalau kita rangkum, ada begitu banyak pelajaran dari pola dagang orang Cina yang bisa kita tiru. Mulai dari keberanian memulai dari kecil, fokus pada perputaran barang, daripada mengejar untung besar, melibatkan keluarga sebagai pondasi yang kuat, hidup hemat dan disiplin, jeli melihat peluang, rela bekerja keras, hingga menjaga hubungan baik dengan konsumen. Semua prinsip ini bukanlah teori yang rumit, melainkan kebiasaan sederhana yang dilakukan konsisten dari hari ke hari. Dan dari kebiasaan itulah, bisnis kecil bisa tumbuh menjadi besar, bahkan bertahan lintas generasi. Pertanyaannya sekarang, apakah kita siap mempraktikkan pola ini dalam kehidupan sehari-hari? Karena bisnis tidak hanya tentang modal besar, tapi juga tentang mental, tentang kesabaran, dan tentang konsistensi. Setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini, kalau dilakukan dengan sungguh-sungguh, bisa menjadi fondasi besar untuk masa depan. Jadi, sudah siapkah kita memulai langkah kecil itu? Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan sungkan untuk tekan tombol like sebagai dukungan, agar channel ini terus berkembang. Jangan lupa juga subscribe, supaya kamu tidak ketinggalan pembahasan menarik lain seputar bisnis, strategi dagang, dan pola pikir yang bisa bikin usaha kecil semakin besar. Saya juga ingin tahu pendapat kamu. Bagian mana dari pola dagang orang Cina yang menurutmu paling menginspirasi? Tulis di kolom komentar. Siapa tahu, pengalamanmu bisa jadi motivasi buat orang lain yang juga sedang merintis usaha. Dan kalau kamu punya teman atau keluarga yang lagi bangun bisnis kecil, bagikan video ini ke mereka, biar semangat kita untuk berkembang bisa tersebar lebih luas.